Halo semuanya, kali ini kita akan membahas Grip, sebuah aplikasi mobile untuk membantu kamu mengelola keuangan pribadi sekaligus jadwal kegiatan harian. Dalam satu aplikasi, yuk kita lihat fitur-fitur dan alur penggunaannya dari awal. Saat pertama kali dibuka, Grip akan menampilkan split screen selama beberapa detik. Karena ini adalah kali pertama aplikasi digunakan, pengguna akan diarahkan ke halaman onboarding. 4 slide yang akan memperkenalkan fitur utama aplikasi ini. Pengguna bisa menggeser slide satu persatu atau langsung menekan tombol lewati kalau ingin langsung masuk ke halaman login. Di halaman login, pengguna cukup memasukkan email dan password yang sudah terdaftar. Sistem akan memvalidasi input terlebih dahulu, memastikan email diisi dengan format yang benar, dan password minimal 6 karakter. Setelah valid, aplikasi akan mengirim data ke Firebase Authentication untuk verifikasi kredensial. Jika email dan password benar, sistem akan mengambil data profil pengguna dari Firestore, menyinkronkannya ke penyimpanan lokal di perangkat, lalu membawa pengguna langsung ke halaman utama alias dashboard. Kalau ada kesalahan, misalkan email belum terdaftar, password salah, atau tidak ada koneksi internet, aplikasi akan menampilkan pesan error yang jelas, dan pengguna bisa langsung mencoba lagi tanpa harus keluar dari halaman ini. Selanjutnya, registrasi. Bagi pengguna baru, tersedia halaman pendaftaran yang bisa diakses lewat link di halaman login. Pengguna hanya perlu mengisi nama lengkap, email, dan password, sama seperti proses login. Sistem akan memvalidasi data terlebih dahulu sebelum membuat akun baru lewat Firebase Authentication. Setelah akun berhasil dibuat, data pengguna otomatis disimpan ke Firestore sebagai database utama, dan pengguna langsung diarahkan ke halaman dashboard tanpa perlu login ulang. Inilah halaman utama Grip, pusat kendali dari semua fitur keuangan dan jadwal. Di bagian atas, pengguna bisa langsung melihat ringkasan saldo, total pemasukan, dan total pengeluaran. Di bawahnya, ada daftar 5 transaksi terakhir yang tercatat. Ikon lonceng di pojok atas menunjukkan jumlah jadwal atau pengingat yang aktif. Jadi, pengguna nggak perlu masuk ke halaman jadwal hanya untuk mengecek apakah ada agenda hari itu. Untuk mencatat transaksi baru, pengguna cukup menekan tombol tambah di dashboard. Di sini, pengguna memilih jenis transaksi seperti pemasukan atau pengeluaran, lalu memilih kategori yang sesuai. Misalnya makanan, transportasi, belanja, atau lainnya. Setelah nominal dan catatan diisi, sistem akan memvalidasi apakah nominalnya sudah benar dan tidak boleh kosong atau bernilai 0. Kalau semua valid, transaksi langsung bisa disimpan ke database lokal perangkat. Begitu tersimpan, pengguna langsung dibawa kembali ke dashboard, dan saldo beserta data transaksi otomatis diperbarui secara real time. Kalau ingin melihat seluruh riwayat transaksi, bukan hanya transaksi terakhir, pengguna bisa masuk ke halaman riwayat transaksi. Di sini, seluruh transaksi ditampilkan lengkap dan bisa difilter berdasarkan jenisnya, bisa dari pemasukan dan juga pengeluaran. Pengguna juga bisa menghapus transaksi yang salah input, cukup dengan menggeser data tersebut dan mengkonfirmasi penghapusan. Lalu di halaman laporan, semua pengeluaran dikelompokkan per kategori dan ditampilkan dalam bentuk grafik. Jadi kelihatan jelas, misalnya bulan ini paling banyak keluar uang untuk transportasi. Selain keuangan, Grip juga membantu mengatur jadwal kegiatan harian. Di halaman jadwal, pengguna bisa melihat semua agenda yang sudah dibuat disaring berdasarkan tanggal. Untuk menambah jadwal baru, pengguna mengisi judul kegiatan, memilih tanggal dan waktu, lalu menentukan kapan ingin diingatkan. Bisa 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam sebelumnya, 1 hari sebelumnya, atau bahkan tepat waktu. Begitu disimpan, aplikasi akan mengatur alarm sistem sesuai waktu pengingat yang dipilih. Untuk perangkat Android versi baru, aplikasi juga akan meminta izin khusus supaya alarm bisa berjalan tepat waktu. Ketika waktunya tiba, sistem akan memicu notifikasi pengingat lengkap dengan suara dan getaran. Meskipun aplikasi sedang tidak dibuka, pengguna tinggal mengetuk notifikasi tersebut untuk langsung diarahkan ke halaman jadwal.
Sama seperti transaksi, jadwal yang sudah tidak diperlukan bisa dihapus langsung dari daftar ini, lengkap dengan konfirmasi agar tidak terhapus secara tidak sengaja. Bedanya terletak pada cara menghapusnya saja. Kalau untuk di transaksi itu bisa digeser sebelum menghapus. Kalau di daftar jadwal ini kita hanya cukup menekan lama untuk menghapus jadwalnya. Di halaman profil, pengguna bisa melihat dan memperbarui informasi dasar seperti nama. Ada juga halaman tentang aplikasi yang berisi informasi singkat mengenai versi dan si pengembang aplikasi. Lalu selanjutnya ada fitur notifikasi, yaitu notifikasi bisa kita aktifkan ataupun kita nonaktifkan. Selanjutnya yaitu ada tombol logout untuk keluar dari si aplikasi. Sesi lokal ini akan dihapus dan aplikasi akan kembali ke halaman login. Baik, itulah keseluruhan fitur dan alur penggunaan aplikasi Grip, mulai dari pencatatan transaksi, laporan keuangan, hingga pengelolaan jadwal dengan pengingat otomatis. Semua dalam satu aplikasi yang bisa dipakai bahkan tanpa koneksi internet.